In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dominus vobiscum. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam renungan harian bersama saya melalui channel ini. Semoga panjenengan semua tetap sehat, selalu semangat, dan yang penting jangan lupa bahagia. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun dan oleh apapun. Hari ini adalah Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Kita akan membaca Injil Lukas bab 1 ayat 26 sampai 38. Dalam bulan yang ke-6, Allah mengutus malaikat Gabriel ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika masuk ke rumah Maria, malaikat itu berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, apakah arti salam itu? Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi, karena aku tidak bersuami?" Jawab malaikat itu kepadanya, "Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, Anak Allah. Dan sesungguhnya, Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil." Kata Maria, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, hari ini Hari Raya Santa Perawan Maria yang dikandung tanpa noda dosa. Ini sesuatu yang logis secara rohani dan menurut rencana keselamatan yang dirancang oleh Allah sendiri. Logikanya adalah Santa Perawan Maria dipilih oleh Allah untuk mengandung dan melahirkan Putra Allah yang Maha Tinggi, diberi nama Yesus. Injil hari ini dengan sangat jelas menyebutkan identitas jati diri Putra Allah yang Maha Tinggi dalam diri Yesus Kristus. Allah sendiri yang mempersiapkan Ibu Maria
menjadi perawan yang dikandung tanpa noda dosa. Sekurang-kurangnya dengan mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi, rahim Santa Perawan Maria dan seluruh kehidupannya disucikan, dimurnikan. Itulah sebabnya dengan tanda-tanda ilahi seperti itu, ajaran gereja yang memberi tempat Santa Perawan Maria sebagai pribadi yang dikandung tanpa noda dosa masuk akal. Sebagai pribadi yang sudah dipilih oleh Allah untuk mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi, Santa Perawan Maria disucikan sejak awal mula, karena yang akan hadir di dalam rahimnya adalah yang kudus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Ibu Maria mengandung Putra Allah yang Maha Tinggi juga bukan karena hasrat, keinginan, dan nafsu laki-laki manusiawi. Ibu Maria mengandung dari kuasa Roh Kudus. Itulah sebabnya anak yang dikandung dan dilahirkan oleh Santa Perawan Maria disebut sebagai Putra Allah yang Maha Tinggi. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, pada hari raya ini yang kita rayakan pada pekan kedua masa Advent sebagai persiapan kita untuk menyambut kelahiran Yesus di hari raya Natal nanti, tentu mempunyai makna bagi kita. Sama seperti Ibu Maria yang sudah dipersiapkan sejak awal mula dalam kekudusan yang tanpa noda dosa untuk mengandung dan melahirkan Yesus Kristus, Putra Allah yang Maha Tinggi. Demikian juga kita dipanggil untuk menyambut kedatangan Yesus, untuk merayakan kelahirannya dengan cara menyucikan hidup kita. Itulah sebabnya dalam tradisi gereja Katolik, masa Advent juga disertai dengan masa pertobatan. Kita bertobat dari cara hidup yang lama menuju cara hidup yang baru. Itu pertobatan yang fundamental. Dan pertobatan ini disertai dengan penerimaan sakramen tobat dan pengampunan sebagai tanda sakramental bahwa kita menyucikan diri kita, hidup kita, agar diperhitungkan layak untuk menyambut Yesus yang lahir bukan hanya di dunia ini, tetapi lahir di dalam hati, jiwa, dan hidup kita yang merayakan kelahirannya. Oleh karena itu, semoga berkat doa-doa Santa Perawan Maria, hidup kita pun disucikan, dimurnikan, kelemahan dan dosa-dosa kita diampuni, terutama melalui sakramen tobat yang kita terima dan kita rayakan dengan rendah hati dan penuh syukur untuk menyambut kedatangan Kristus sekurang-kurangnya pada hari raya Natal nanti. Selamat mempersiapkan diri menyambut kelahiran Yesus Kristus, bukan semata-mata sebagai perayaan, tetapi Yesus yang lahir di dalam hati panjenengan, di dalam hidup dan jiwa panjenengan, yang membuat panjenengan juga disucikan, dimurnikan, dan diberkati. Semoga persiapan-persiapan kita untuk menyambut perayaan Natal yang semakin dekat juga membuat kita mengalami pertobatan bersama Ibu Maria. Ibu Maria juga disebut sebagai Ratu Dunia Ciptaan, meminjam istilah yang dipakai oleh Paus Fransiskus dalam ensiklik Laudato Si. Ibu Maria yang dikandung tanpa noda dosa, saat ini jiwa dan hatinya terluka melihat dunia yang semakin hancur karena ketamakan dan kerakusan manusia. Ibu Maria
dengan hati yang berduka dan terluka, merengkuh dunia ini bersama dengan orang-orang, terutama kaum miskin, mereka yang tertindas, yang seringkali diabaikan dan dilecehkan seiring dengan kerusakan-kerusakan lingkungan yang menimpa bumi kita. Moga-moga pengalaman rohani ini juga membuat kita bertobat. Pertobatan secara ekologis dengan lebih peduli pada bumi, merawat bumi, lingkungan, dan sesama kita yang membutuhkan perhatian kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada, dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis, berkah dan